Iya, selamat datang di mata kuliah CRM. Sekarang kita masuk ke sesi 2 ya. Tidak terasa kita sudah masuk sesi 2 ya, teman-teman semua. Nah, hari ini kalau minggu lalu kita membahas berkenaan dengan pengantar dari CRM. Jadi waktu minggu lalu kita bahas dan diperkenalkan terkait dengan CRM itu apa. Hari ini kita akan masuk ke konsep dasar, definisi, konsepsi dari CRM itu sendiri seperti apa ya. Silakan teman-teman nanti disimak dari awal sampai akhir ya terkait dengan ruang lingkup dari CRM itu sendiri ya. Baik, kita mulai saja. Ya, jadi pertemuan kita hari ini cukup singkat ya. Nah, video hari ini cukup singkat. Kita cuman akan membahas berkenaan dengan definisi dan ruang lingkup CRM. Kemudian juga ada tipe dan karakteristik dari CRM itu sendiri seperti apa. Ada model Customer Relationship Management. Ini kita bahas satu model dulu saja ya. Sebetulnya model CRM itu bermacam-macam. Itu disesuaikan dengan kondisi dari suatu perusahaan, ya, disesuaikan juga dengan visi misi dari suatu perusahaan, organisasi. Mau pakai model yang seperti apa? Nah, kita nanti coba bahas satu model dulu yang berkenaan dengan model Customer Relationship Management atau kita sebut dengan CRM ya, gitu teman-teman semua ya. Nah, minggu kemarin kita sempat disuruh ya membuat yang namanya pohon. Nah, gitu ya. Untuk apa sih Pak gambar pohon? Ini ada filosofisnya ya, saudara sekalian. Nah, ini ada pohon CRM. Nah, jadi di dalam CRM itu ada pohon nih ya. Sempat saya baca, sempat saya lihat ya, memang sebagian masih ada yang belum menggambar dengan akar-akarnya, ada juga belum menggambarkan dengan buahnya ya. Nanti kita bahas ya, sebenarnya akarnya fungsinya untuk apa, buahnya untuk apa itu ya. Ya, kita bahas dulu untuk yang akar ya. Jadi nanti gambar yang teman-teman buat itu sebetulnya secara kasar merepresentasikan kondisi teman-teman semua, itu ya. Oke, kita bahas dulu yang akar lah kali ya. Ini fondasi CRM. Berbicara akar, sudah tentu akar menjadi salah satu fondasi. Ya, fondasi suatu pohon. Kalau di dalam organisasi berarti fondasi dari suatu organisasi, gitu kan? Nah, akar pohon ini ya mewakili data dan pemahaman pelanggan. Ya, jadi akar ini merepresentasikan data dan juga pemahaman terkait pelanggan. Tanpa akar yang kuat ya dan tekanan dalam pohon, ya, pohon tidak akan tumbuh. Ya, tanpa akar berarti tidak akan tumbuh. Nah, begitu pula dengan CRM, tanpa pemahaman yang mendalam tentang siapa pelanggan kita, apa kebutuhan mereka dan bagaimana perilaku mereka, maka seluruh sistem CRM tidak akan berfungsi dengan efektif. Ya, jadi sebetulnya landasan ini merupakan langkah awal supaya nanti kegiatan CRM-nya bisa berjalan dengan baik. Kuncinya cuma satu sebetulnya. Ya, akar ini merepresentasikan data dan juga pemahaman pelanggan seperti itu. Ya. Lanjut naik lagi sedikit ke atas ya. Ini ada batang. Batang ini direpresentasikan sebagai sistem dan juga proses. Nah, batang pohon ini menggambarkan sistem dan strategi CRM yang kokoh. Nah, ini adalah penghubung antara akar ya. Akar ini kan tadi kalau kita bahas ini adalah salah satu data pelanggan ya. Dan seluruh elemen lainnya. Dan batang ini melambangkan struktur organisasi, bagian dari proses dan juga teknologi CRM yang digunakan. Dan ini untuk mengelola hubungan dengan pelanggan. Nah, contoh platform CRM seperti Salesforce, HubSpot, atau sistem CRM secara intern. Ya, jadi kalau batang itu merepresentasikan sistem dan juga proses. Seperti itu ya. Lanjut ke dahan. Dahan ini merepresentasikan segmentasi dan juga strategi komunikasi. Ya, dalam melambangkan strategi komunikasi yang tersegmentasi, ya, terkelompokkan, setiap dalam menyimpulkan atau menyimbolkan kelompok pelanggan dengan berbeda dan kebutuhan serta pendekatan komunikasi yang efektif.
Dahan ini sebetulnya membawa informasi dari batang ke daun dan buah. Buah itu hasilnya ya. Sebagai contoh misalkan segmentasi pelanggan berdasarkan usia, lokasi, atau perilaku. Ya, jadi semakin mengkerucut terkait dengan pelanggan. Makanya ini dahan ini masuk ke segmentasi atau strategi komunikasi seperti itu ya. Baik, selanjutnya ada daun. Kalau daun ini adalah merepresentasikan interaksi dan engagement, ya, keterikatan dengan pelanggan. Daun ini mewakili interaksi langsung dengan pelanggan, baik secara digital maupun secara fisik. Seperti daun yang menangkap cahaya matahari untuk fotosintesis. Ini menangkap perhatian pelanggan untuk kemudian diolah menjadi loyalitas dan juga value atau nilai. Sebagai contoh misalkan kampanye email, layanan pelanggan, media sosial, dan loyalty program. Ya, jadi kalau daun itu lebih interaksinya lebih dekat dengan pelanggan. Kita kenal dengan engagement. Kemudian ada buah nih ya, saudara sekalian. Jadi kalau buah itu nilai dan loyalitas pelanggan. Sebelum ke loyalitas pasti masuk dulu ke kepuasan pembelian. Buah ini adalah hasil dari hubungan jangka panjang yang baik dengan pelanggan. Ini berupa loyalitas pelanggan, pembelian berulang, promosi dari mulut ke mulut, atau dengan istilah lainnya adalah word of mouth, ya, dan peningkatan profitabilitas. Buah juga menjadi benih baru yang jika dikelola dengan baik bisa menjadi pelanggan baru melalui referral atau testimoni secara positif. Sebagai contohnya misalkan seperti ini. Pelanggan yang puas dan merek itu direkomendasikan ke orang lain ya. Jadi ada word of mouth, dari mulut ke mulut. Nah, yang terakhir itu ada lingkungan sekitar. Jadi pohon itu sebetulnya tidak hidup sendiri ya. Jadi teman-teman kemarin bagus juga tuh ya. Ada yang menggambar pohon beserta dengan lingkungan sekitarnya seperti itu ya. Kalau kertas itu sebagai kanvas, sebaiknya memang tidak melebihi kanvas tersebut. Karena itu kan sebetulnya wadah organisasi. Ketika melebar atau melebihi dari kanvasnya atau kertasnya, itu sebetulnya tidak taat terhadap regulasi, saudara sekalian. Jadi harus diperhatikan ya. Ada juga pohonnya terlalu kecil, padahal kertasnya lebar, berarti posisinya itu tidak terlalu berada. Ya. Sebaiknya memang posisinya itu ketika kertasnya besar, berarti pohonnya juga ikut besar, namun tidak melebihi batasnya. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari buah yang sudah kita, pohon yang sudah kita buat. Nah, siapa sih sebetulnya yang terlibat gitu kan? Kalau akar itu biasanya adalah analisis data pelanggan, ada marketing researcher gitu ya, kemudian juga ada tim IT database. Nah, perannya adalah mereka mengumpulkan, membersihkan, dan menganalisis data pelanggan. Akar ini menentukan beberapa dalam dan kuat pemahaman organisasi terhadap kebutuhan, keinginan, dan perilaku pelanggan. Ketika teman-teman belum membuat akarnya, berarti fondasinya sebetulnya belum ada. Ya, nah akar ini menjadi salah satu hal penting ya terkait dengan CRM, teman-teman semua. Ya, ini bisa menjadi refleksi diri ya teman-teman semua. Jadi akar itu penting ya, seperti itu. Ketika kita tuh disuruh psikotes menggambarkan sesuatu, misalkan pohon, sebaiknya dibuat dengan akar, karena akar ini adalah salah satu fondasi ya ketika kita melakukan segala macam strategi seperti itu ya. Kalau di batang siapa aja Pak yang terlibat? Ada manajer CRM, ada manajer pemasaran dan operasional, serta administrasi dari sistem CRM itu sendiri. Peranannya sudah tentu mereka merancang sistem dan proses CRM yang menjadi tulang punggung operasional. Ya, jadi operasional. Batang itu lebih ke sifatnya operasional, seperti itu. Dari batang nanti kita langsung menuju ke dahan. Informasi yang ada di batang kita lanjutkan ke dahan. Siapa saja Pak yang terlibat di dalamnya gitu ya. Ada marketing spesialis, ya, ada product manager, dan juga ada tim campaign dan digital marketing. Supaya apa? Supaya nanti ketika disampaikan ke daun, kita sudah touching dengan si pelanggan, supaya kita punya engagement.
keterlibatan dengan pelanggan. Jadi ketika masuk ke daun, siapa saja Pak yang terlibat gitu ya? Ada customer service, sales representative, dan juga tim media sosial. Peranannya sudah tentu nih. Ini akan berinteraksi langsung dengan pelanggan. Mereka menjadi wajah dari perusahaan, menyerap keluhan dan kebutuhan, serta menjaga agar pelanggan merasa didengar dan juga dihargai. Iya, gitu ya. Kemudian ada buah nih. Ini timnya adalah tim loyalitas dan juga retensi. Siapa aja? Ada tim loyalty program, ada account manager, dan juga customer success manager. Peranannya sudah tentu, mereka memastikan pelanggan puas, setia, dan merasa dilayani secara berkelanjutan. Mereka juga mengelola referral program, testimoni, dan lain sebagainya yang mengikat para pelanggan untuk melakukan pembelian ulang. Seperti itu. Jadi kalau CRM itu supaya bisa terlihat hasilnya, kemudian bisa dimakan buahnya, di awal ada akarnya, fondasinya harus jelas. Kalau di batang itu berarti sistem CRM-nya yang mengoperasikannya harus tepat, sesuai gitu ya, ada dahannya, segmentasinya tepat, strategi komunikasinya dapat, kemudian masuk ke daun, ada tim layanan pelanggan dan frontliner ya, supaya ada keterikatan dengan pelanggan. Baru terakhir ada buah. Mereka merasa puas ya, memastikan pelanggan itu puas, setia, dan akan melakukan pembelian ulang, seperti itu ya. Terakhir ada lingkungan sekitar, itu ada leadership dan juga tim inovasi ya, ada tim strategi, ada HRD, seperti itu. Ya, ketika sudah dilakukan poin 1 sampai 5, poin 6 ini adalah yang memotret lingkungan sekitar, apakah perlu strategi berkelanjutan, strategi tambahan, atau seperti apa. Itu nanti masuk ke arahnya ke kebijakan. Makanya ketika menggambar pohon di dalam kertas, pohonnya jangan sampai melebihi kertas, seperti itu, karena nanti erat dengan regulasi. Ya, ini salah satu refleksi diri, jadi teman-teman ya, dan juga kaitannya filosofinya dengan CRM, seperti itu. Ketika nanti disuruh membuat tes psikologi, disuruh membuat pohon, gambarlah dengan akarnya sampai ke buahnya, supaya merepresentasikan bahwa teman-teman itu paham strateginya, paham filosofinya, paham alurnya, sehingga menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan ketika nanti melamar pekerjaan, seperti itu ya. Oke, langsung masuk ke pembahasan selanjutnya, ada definisi CRM ya. Kalau kita lihat secara konsepsi, CRM ini merupakan proses mengelola semua aspek interaksi ya yang dimiliki perusahaan dengan pelanggannya, termasuk prospek penjualan, dan juga layanan. Nah, kalau sekarang CRM itu ada yang sifatnya menggunakan teknologi ya, ada aplikasi gitu ya. Aplikasi CRM ini berusaha untuk memberikan wawasan dan meningkatkan hubungan perusahaan atau pelanggan dengan menggabungkan semua pandangan interaksi pelanggan ke dalam satu gambaran. Ya, seperti itu. Nah, jadi tipe-tipe CRM itu sebetulnya ada yang sifatnya strategis, ada yang sifatnya operasional, analitik, dan juga kolaboratif. Kalau sekarang ini sebetulnya lebih kalau bahasa Sunda mah usum kolaboratif gitu ya. Oke, kita bahas dulu yang strategis ya. Nah, jadi kalau CRM strategis ini adalah strategi bisnis inti yang berpusat pada pelanggan, yang bertujuan untuk memenangkan dan mempertahankan pelanggan yang profitable. Nah, gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu strategis. Jadi dilihat pelanggannya siapa, ketika pelanggannya akan melakukan suatu pembelian, memberikan keuntungan, maka dikatakan sebagai pelanggan yang profitable. Ini dinamakan CRM strategis. Ada tipe yang kedua, ini sifatnya operasional. Jadi kalau CRM operasional ini berfokus pada otomatisasi proses yang berhubungan dengan pelanggan, seperti penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan. Ini lebih ke kegiatannya ya. Jadi CRM operasional ini kegiatan ketika kita melakukan touch dengan pelanggan, apa itu penjualannya, produknya, pemasarannya, ataupun pelayanannya. Ini lebih ke operasionalnya. Kalau barusan ke strateginya. Nah, ya. Kemudian ada analitik.
Apabila analitik, ini fokusnya pada intelligent data mining terkait dengan pelanggan secara cerdas untuk tujuan strategis atau taktis. Jadi kalau analitik kita analisis dulu nih, data pelanggannya seperti apa, keinginannya seperti apa, baru kita merumuskan strategi. Sebetulnya ini ada kaitannya juga dengan tipe 1. Tapi kalau tipe 1 ini tujuannya fokusnya hanya satu, memenangkan dan mempertahankan pelanggan yang profitable. Kalau yang ketiga, analitik ini fokusnya ke datanya. Data kita kumpulkan, kemudian kita analisis nih, ya. Nah, supaya strategis yang kita akan buat untuk masuk memenangkan pelanggan yang profitable, nah kita perlu melakukan yang namanya CRM analitik ini, seperti itu ya. Kemudian ada kolaboratif, ini merupakan menerangkan teknologi melintasi batas organisasi dengan tujuan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan dan juga mitra dan juga pelanggan. Jadi kalau misalkan sifatnya kolaboratif, kita melakukan kerjasama, afiliasi, afirmasi dengan beberapa perusahaan lain. Supaya tadi bisa mendapatkan pelanggan yang profitable. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan model customer relationship. Yang kita bahas hari ini adalah model IDIC ya. IDIC. Jadi model ini itu menyarankan agar perusahaan mengambil 4 tindakan untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan. Jadi sifatnya itu engagement-nya yang lebih ditingkatkan supaya ada rasa hubungan dekat ya dengan pelanggan. Nah, caranya seperti apa? Yang pertama adalah identify. Jadi mengidentifikasi siapa pelanggan Anda dan membangun pemahaman yang mendalam tentang mereka. Jadi yang disasar adalah aspek psikologisnya para pelanggan. Karena pengen punya keterikatan dengan pelanggan. Makanya yang langkah pertama itu kita identifikasi dulu nih. Supaya kita bisa membangun pemahaman terkait dengan pelanggan kita itu siapa sebetulnya. Seperti itu. Ya, kemudian ada diferensiasi. Bedakan pelanggan Anda untuk mengidentifikasi pelanggan mana yang paling bernilai saat ini dan paling banyak menawarkan manfaat di masa depan. Jadi ini lebih mengkotak-kotakan pelanggan. Kira-kira yang paling profitable yang mana? Ya, jadi kita bedakan dulu nih. Jadi ada identifikasi dulu, kemudian kita diferensiasikan dulu, kita pisahkan dulu, ya. Kemudian I-nya itu adalah interact, ya, berinteraksi dengan pelanggan untuk memastikan bahwa Anda memahami harapan pelanggan dan hubungan mereka dengan pemasok atau merek lain. Jadi kita interaksi dulu, ya, kita ingin mengetahui respon dari pelanggan itu seperti apa. Ya, yang terakhir ada customize, ini menyesuaikan penawaran dan komunikasi untuk memastikan harapan pelanggan terpenuhi. Ya, jadi sebetulnya seperti ini. Karena model IDIC ini itu sebetulnya pengen sekali ya perusahaan atau penawar jasa produk ini produknya itu bisa digunakan oleh customer dan sesuai dengan ekspektasi dari customer. Salah satu caranya adalah tadi, yang pertama adalah identify, ada diferensiasi, ada interact dan customize. Ya, ketika sudah tahu, maka kita akan perlu strategi lebih lanjut. Model ini sebetulnya model klasik ya, yang sebetulnya ingin punya hubungan baik dengan pelanggan. Dan di dalamnya ada interaksi ya, bagaimana sih sebetulnya pelanggan itu puas atau tidak, harapannya seperti apa. Nah, baru nanti kita akan sesuaikan gitu ya produknya, jasanya. Sehingga ketika ada interaksi, kemudian ada perbaikan dari jasa dan produknya, itu meningkatkan yang namanya pembelian ulang ya. Kemudian meningkatkan kepuasan juga, sehingga nanti pelanggan itu dikelola dengan baik. Ketika pelanggan itu dikelola dengan baik, sudah tentu tingkat loyalitasnya akan semakin tinggi dan itu akan menguntungkan bagi si perusahaan. Ya, seperti itu. Karena fokusnya adalah ingin membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan. Sudah tentu nanti interaksinya yang akan diperkuat. Nah, ketika melakukan interaksi, di situ ada diferensiasi atau pengotakan ya.
mengidentifikasi dulu pelanggan mana yang prioritasnya paling tinggi, maka interaksinya di situ akan paling tinggi. Dan nanti akan ada penawarannya pun setiap customer pasti akan berbeda, disesuaikan dengan identifikasi yang sudah kita lakukan di awal, seperti itu ya. Baik, terima kasih banyak pertemuan kita hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih banyak teman-teman semua. Ini adalah pengantar ya, ruang lingkup dari CRM. Ya, sebelum nanti kita coba untuk praktek, kita juga akan coba mengolah data dan juga coba untuk menganalisis data yang sudah kita punya ya. Terima kasih banyak, kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.